Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Otom Bukhari pada materi hukum kekekalan momentum. Ini terdapat di kelas 10 program IPA semester 2 kurikulum 2013. Kita lanjut saja. Apa itu bunyi dari hukum kekekalan momentum? Bunyinya adalah momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kita lihat gambarnya ini. Benda sebelum terjadi tumbukan, M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan sebelum tumbukan, M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan sebelum tumbukan, dan pada saat terjadi tumbukan dan setelah terjadi tumbukan. Ternyata setelah terjadi tumbukan, M1 bergerak ke kiri, kecepatan setelah terjadi tumbukan. M2 bergerak ke kanan, kecepatan benda 2 setelah terjadi tumbukan. Maka secara matematis bisa dituliskan sebagai berikut. Momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum benda setelah terjadi tumbukan. Di mana P1 adalah M1 kali V1, massa benda 1 dikali dengan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. P2 adalah momentum benda 2 sebelum tumbukan, berarti M2 dikali V2, massa benda 2, dan V2-nya adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, akan sama dengan P1 aksen adalah momentum benda 1 setelah tumbukan, berarti M1 dikali V1 aksen. V1 aksen ini adalah kecepatan benda 1 setelah terjadi tumbukan, dan P2 aksen momentum benda 2 setelah tumbukan berarti adalah M2 dikali V2 aksen. V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah terjadi tumbukan. Tadi kita langsung ke soalnya. Contoh soal yang pertama, dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekat seperti pada gambar. Benda 1 bergerak ke kanan. V1-nya 8 meter per sekon sebelum terjadi tumbukan. Berarti nanti V1-nya karena kita anggap yang ke kanan adalah positif. Kemudian benda 2-nya bergerak ke kiri sebelum tumbukan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Karena dia bergerak ke kiri maka akan kita anggap negatif. Berarti nanti diketahuinya V1-nya adalah positif 8 meter per sekon. V2-nya adalah negatif 10 meter per sekon. Kita lanjutkan soalnya. Jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 meter per sekon, ternyata benda ini setelah terjadi tumbukan dengan benda 1 bergerak ke kanan. Berarti setelah terjadi tumbukan, V2 aksennya akan bernilai positif 5 meter per sekon. Maka besar V1 aksen benda 1 setelah tumbukan adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ingat, yang selalu kita ingat adalah momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan momentum benda setelah terjadi tumbukan. Yuk kita langsung apa saja yang diketahui di soal. Yang diketahui pertama adalah dua buah benda bermassa sama. Berarti M1 dan M2-nya sama dengan M karena massanya sama, atau bisa kita anggap M-nya kita anggap dengan diganti dengan angka 1, itu juga lebih mudah. Kemudian V1-nya 8 meter per sekon ke kanan maka dianggap positif karena ke kanan. V2-nya sebelum terjadi tumbukan 10 meter per sekon karena dia bergerak ke kiri maka dikasih tanda negatif. Saya kasih penjelasan, negatif ini karena arahnya ke kiri atau berlawanan dengan V1. V2 setelah terjadi tumbukan ternyata bergerak ke kanan. Maka V2 kecepatan benda 2 setelah tumbukan karena bergeraknya ke kanan, maka dia bernilai positif 5 meter per sekon. Saya kasih penjelasan, positif karena bergerak ke kanan setelah terjadi tumbukan. Semoga bisa dipahami ya anak-anakku. Baik, apa yang ditanya? Yang ditanya pada soal ini adalah berapakah besar kecepatan benda 1 setelah terjadi tumbukan atau V1 aksen.
Kita langsung coba jawab. Ingat, untuk menjawab seperti ini selalu gunakan hukum kekekalan momentum, di mana berbunyi M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen setelah terjadi tumbukan, tambah M2 kali V2 aksen setelah terjadi tumbukan. Jadi tanda aksen ini menunjukkan setelah terjadi tumbukan ya. M1-nya kita ganti M karena M1 sama dengan M2 sama dengan M. V1-nya 8, M2-nya M, V2-nya adalah min 10 meter per sekon. Sama dengan M1, ini kita ganti M, kali V1 aksen yang kita akan cari, ditambah M2-nya kita turunkan menjadi M, karena massa M1 sama dengan M2 sama dengan M yang tertera diketahui sini ya. Kali V2 aksennya adalah 5. Lanjut. M-nya sama, maka kita coret aja ya. Kita coret, atau kita hilangkan. Berarti ini tinggal 8, ini tinggal min 10, sama dengan M-nya kita hilangkan menjadi V1 aksen, M-nya kita hilangkan menjadi 5. 8 dikurangi 10 itu min 2, kemudian V1 aksen ditambah 5, V1 aksen ditambah 5. Berarti nanti tinggal 5-nya pindah ruas ke sini menjadi negatif 5 ya. Min 2, ininya pindah ruas menjadi min 5 sama dengan V1 aksen. Berarti jawabannya adalah min 2 dikurangi 5 adalah min 7. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa setelah terjadi tumbukan, benda satu ini bergerak ke kiri. Oke, anak-anakku sudah bisa dipahami ya. Jadi kecepatan benda satu setelah terjadi tumbukan adalah min 7 atau 7 meter per sekon. Karena tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa gerakan setelah terjadi tumbukan bukannya searah sebelum tumbukan ke kanan, tetapi dia ke kiri, berlawanan arah sebelum terjadi tumbukan. Kita coba lihat soal jenis yang kedua ya. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah balok 2 kg yang diam di atas lantai ditembak dengan sebutir peluru bermassa 100 gram dengan kecepatan 100 meter per sekon. Kalau lihat sampai soal di sini, tanda titiknya, maka kita tahu bahwa ada balok ditembak dengan peluru. Baloknya dalam keadaan diam, berarti balok tersebut sebelum ditumbuk oleh peluru tidak bergerak. Maka V baloknya nanti sebelum terjadi tumbukan dia adalah 0 karena diam ya. Karena diam itu 0. Oke. Kita lanjutkan. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 50 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan peluru setelah menumbuk balok. Sebelum menumbuk balok 100, pelurunya kecepatannya setelah menumbuk balok menjadi 50. Berapakah kecepatan balok setelah ditumbuk peluru? Berapakah kecepatan balok setelah ditumbuk peluru? Otomatis, saya ingatkan kembali, berarti ketika menyelesaikan soal ini, kita gunakan hukum kekekalan momentum ya. Oke, langsung saja kita menuju penyelesaian soalnya. Apa saja yang diketahui di soal? Yang pertama, massa balok. Massa baloknya adalah 2 kg. Kemudian massa pelurunya adalah 100 gram. Kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,1 kg. 100 gram menuju kilogram itu artinya dibagi 1000 sehingga menjadi 0,1 kg. Kecepatan peluru sebelum menumbuk balok 100 meter per sekon. Kemudian kecepatan peluru setelah menembus balok 50 meter per sekon. Kenapa positif? Kok yang tadi negatif? Kenapa positif? Karena arah peluru tetap sama dari sebelum menumbuk balok dan setelah menumbuk balok. Dengan kata atau kalimat tembus ya, berarti dia kan berarti arahnya tetap sama sebelum dan sesudah menembus balok. VB-nya adalah kecepatan balok sebelum ditumbuk 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena balok sebelum ditumbuk dia diam. Yang ditanya adalah kecepatan balok setelah ditumbuk. Kita langsung jawab. Ingat, pasti menggunakan hukum kekekalan momentum ya.
di mana rumusnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kita anggap saja M1-nya nanti kita ganti. Nah, M1-nya diganti peluru, berarti V1-nya diganti peluru, yang 2-nya diganti balok identitasnya. Semuanya sama ya. Kita langsung masukkan angkanya. Massa pelurunya 0,1 dikali kecepatan pelurunya sebelum tumbukan 100. Massa baloknya 2 kg. VB-nya kecepatan balok sebelum ditumbuk karena dia diam maka 0. Sama dengan MP-nya 0,1. VP aksennya kecepatan peluru setelah menembus 50 ditambah MB-nya massa baloknya 2. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok setelah ditumbuk atau ditembus oleh peluru. Kita langsung 0,1 kali 100 adalah 10, 2 kali 0 adalah 0, sama dengan 0,1 kali 50, 5. Ditambah 2 VB aksen, 2 VB aksen. Ini 10, 5-nya tinggal pindah ruas ya. Berarti tanggal 10, 5-nya pindah ruas jadi negatif 5, berarti 10 kurangi 5 sama dengan 2 VB aksen. Dimana 10 kurangi 5 berarti 5, sama dengan 2 VB aksen. Berarti VB aksennya adalah tinggal 5 dibagi 2, yaitu 2,5 meter per sekon. Kenapa positif? Kalau dalam perhitungannya menghasilkan positif, ini berarti bahwa setelah ditumbuk baloknya atau setelah ditembus oleh peluru, ternyata baloknya bergerak searah dengan peluru. Maka hasil hitungannya positif. Kalau nanti hasil hitungannya negatif, berarti baloknya setelah ditembus atau ditumbuk oleh peluru, berarti dia berlawanan arah dengan peluru, yaitu bergerak ke kiri. Demikian, semoga 2 contoh soal ini mampu mencerahkan anak-anakku semua, bisa mengerjakan nanti soal-soal ujian-ujiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.